wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi bersama saya Mimi Jamila Mahya dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawaddah Warahmah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, baik itu puasa, membaca Al-Quran, berzikir, insya Allah ini akan menghasilkan, merefleksikan akhlak yang mulia di dalam diri kita. Karena sesungguhnya hakikat daripada puasa itu adalah mendidik jiwa. Bagaimana jiwa kita menjadi terlatih dan terbimbing dengan ibadah puasa yang Allah syariatkan ini. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam episode kita kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya keteladanan dalam rangka mendidik anak-anak. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tentu sebagai orang tua kita adalah the first role model, contoh teladan yang paling pertama yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Untuk itu, sebagai orang tua kita mesti sadar bahwa apapun yang dilakukan oleh ayah maupun ibu merupakan contoh yang akan senantiasa ditiru, yang akan senantiasa diikuti oleh anak-anak kita. Namun, apakah kita sebagai orang tua benar-benar siap ataukah kita sudah memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita? Tentu setiap kita bukanlah yang terbaik, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua berusaha mengupgrade, meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian kita, kualitas keimanan kita, kualitas kesadaran kita, supaya apa yang kita lakukan insya Allah semakin baik, sehingga insya Allah kita akan bisa menampilkan pribadi-pribadi yang dapat menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sesungguhnya perilaku meniru atau mengikut adalah merupakan alami setiap anak, di mana seorang anak sebelum ia berpikir, sebelum daya nalarnya berkembang, maka sang anak belajar dengan cara meniru. Maka apapun yang dilakukan oleh orang tua, dari sebelum tidur, dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi, apa yang dilakukan oleh orang tua, baik itu cara bersikap, cara bertutur kata, cara berbicara, cara makan, cara berjalan, dan semua yang dilakukannya, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, secara otomatis
akan ditiru oleh anak-anak kita. Karena budaya meniru ini atau sifat alami meniru ini merupakan sifat alami manusia, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim setiap umat dari zaman ke zaman dengan mengutus seorang nabi, seorang rasul yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi role model yang dapat dicontoh oleh umat masing-masing. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan yang terbaik yang Allah kirim kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita tiru, baik perkataan, perbuatan maupun segala emosi dan perilakunya menjadi sunnah hasanah bagi kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh tauladan yang baik, role model yang baik yang dapat kita contoh. Tentu siapa yang bisa mencontoh Rasulullah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan juga mengharapkan pahala di hari akhirat nanti. Dan juga bagi mereka yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu hanya mereka yang memiliki 3 sifat ini yang insya Allah mampu menjadikan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang baik. Insya Allah kita ikuti ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tadi disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ada 3 sifat, yaitu orang-orang yang bisa menjadikan atau yang mau menjadikan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan mereka. Yaitu yang pertama, mereka yang ikhlas, yang senantiasa mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindak tanduk dan perbuatan. Dan juga mereka yang senantiasa mengharapkan pahala hari akhirat. Yang ketiga yaitu mereka yang senantiasa banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Nah, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita untuk senantiasa
mengikut dan bercermin kepada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul untuk mengajarkan kepada umatnya, untuk memberikan teladan kepada umatnya, agar kelak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang selamat, menjadi umat yang ideal, menjadi umat yang sempurna. Karena itu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan orang-orang yang memiliki otoritas di antara kamu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladannya kepada kita semua, telah memberikan contohnya yang terbaik kepada kita semuanya, terutama bagaimana cara kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan banyak hal, baik hal-hal yang berkaitan dengan adab sehari-hari. Bagaimana Rasulullah telah mengajarkan adab makan, adab berjalan, adab berbicara, adab menghormati orang yang lebih tua, adab bagaimana menyayangi yang lebih muda, dan adab bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, baik itu masyarakat Muslim maupun masyarakat non-Muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya teladan dalam memberikan contoh bagi individu Muslim, tetapi juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladannya sebagai seorang kepala keluarga dan sebagai seorang pemimpin dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam kita memberikan keteladanan, tentu ada yang sifatnya direct atau yang ditiru secara langsung, dan ada yang sifatnya indirect, yaitu apa yang dilakukan atau yang ditiru oleh anak-anak kita secara tidak langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu dalam mencontohkan bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar, cara melaksanakan ibadah yang benar. Rasulullah diantaranya mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat. Ini artinya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh secara langsung bagaimana melaksanakan sholat yang benar. Begitupun kita terkadang dalam mendidik anak, kita perlu memberikan contoh secara langsung kepada anak-anak kita. Misalnya saja bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak kita cara membersihkan rumah, cara membersihkan tempat tidur, cara menggosok gigi, cara makan yang benar, dan sebagainya. Jadi ada kalanya kita perlu memberikan contoh secara langsung kepada anak-anak kita agar mereka tahu bagaimana melakukan sebuah perbuatan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keteladanan yang dilakukan atau yang ditiru secara tidak langsung, ya, misalnya saja adalah keteladanan bagaimana kita merefleksikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kejujuran yang ada di dalam jiwa kita, keikhlasan yang ada di dalam hati kita, semuanya terrefleksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu itu ditiru secara tidak langsung oleh anak-anak kita.
Misalnya saja, bagaimana kita menanamkan kesabaran, bagaimana kita menanamkan rasa syukur kepada anak-anak kita, itu ada kalanya mereka mencontoh dari kita secara tidak langsung. Namun ada kalanya juga kita perlu memberikan komunikasi yang baik agar mereka semakin paham, semakin sadar, dan semakin mengerti apa tujuan yang akan kita tanamkan, apa nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Misalnya saja, bagaimana dalam kita memberikan pelajaran tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, terkadang kita perlu menanamkan kepada anak-anak kita, memberikan kesadaran kepada anak-anak kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, bahwa nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus kenikmatan yang kita rasakan setiap saat, setiap hari, supaya nikmat itu benar-benar disyukuri oleh anak-anak kita, sehingga tumbuh di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, bagaimana mereka mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan ikuti ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam memberikan keteladanan harus ada beberapa syarat agar keteladanan yang kita berikan, keteladanan yang kita contohkan kepada anak-anak kita dengan mudah diikuti oleh anak-anak kita. Di antaranya yang pertama yaitu cinta. Bagaimana dengan menanamkan cinta kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, insya Allah dengan bermodalkan cinta, maka dengan mudah anak-anak kita akan meniru dan meneladani setiap tindak tanduk dan perbuatan kita. Selain daripada itu, perlu ada keikhlasan dan kesungguhan pada setiap orang tua di dalam menjalankan setiap aktivitas-aktivitas yang positif, dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menjadi sunnah hasanah yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Selain itu, yang ketiga adalah kejujuran. Dengan kejujuran ini, insya Allah akan terrefleksi nilai-nilai keikhlasan dan nilai-nilai cinta. Maka dengan demikian, keteladanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, nilai-nilai yang baik, insya Allah akan mudah diserap, akan mudah diikuti oleh anak-anak kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, setiap orang tua tentu memiliki penekanan-penekanan sendiri di dalam mereka memberikan contoh dan keteladanan kepada anak-anak mereka. Orang tua yang gemar beribadah, orang tua yang rajin melaksanakan sholat, orang tua yang suka berpuasa, orang tua yang suka berzikir kepada Allah, maka secara otomatis nilai-nilai perbuatan-perbuatan baik yang senantiasa dilakukan oleh orang tua, maka sang anak akan mencontoh bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya setiap hari, setiap saat, itu menjadi cerminan bagi setiap anak untuk mudah mereka mengikuti perbuatan orang tuanya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu,
Sebagai orang tua, perlulah kita tanamkan kesungguhan dalam melakukan amal ibadah, dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Bahkan Al-Quran juga menganjurkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ada juga tipe orang tua yang memberikan keteladanan di dalam cinta kepada ilmu. Orang tua yang senang membaca, orang tua yang cinta belajar, orang tua yang cinta kepada ilmu, maka sang anak pun akan dengan mudah meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Maka secara otomatis hobi cinta ilmu yang dimiliki oleh orang tua akan dengan mudah diturunkan oleh anak-anak mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selaku orang tua insya Allah bisa memberikan pelajaran, keteladanan, hikmah yang baik kepada anak-anak kita. Sehingga insya Allah apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita menjadi sebuah ladang ibadah, menjadi sebuah investasi yang baik bagi kita. Sunnah hasanah yang kita tanamkan sekecil apapun kepada anak-anak kita insya Allah akan berbuah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu pun akan kembali kepada kamu semua. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jika kita sebagai orang tua merasa lemah atau belum optimal di dalam memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk mencari seorang murabbi, seorang figur yang baik, seorang guru yang baik yang mampu mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Dan tentu ini telah dicontohkan di dalam sejarah bagaimana seorang Maryam binti Imran telah diserahkan seluruh pendidikannya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Bagaimana seorang Maryam telah dididik secara langsung oleh Nabi Zakaria, dan di mana kedua orang tua Maryam padahal mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ahli ibadah, tetapi mereka justru mencari orang yang lebih baik daripada mereka. Maka pendidikan yang didapat oleh Maryam binti Imran tidaklah sia-sia. Bahkan beliau telah menjadi wanita terbaik sepanjang sejarah. Karena apa? Karena beliau telah dididik oleh seorang nabi, di mana hasil proses pendidikannya, di mana lingkungan yang ia dapati dalam proses pertumbuhan spiritualnya, pertumbuhan emosinya, pertumbuhan jiwa dan raganya, ia dapati dalam lingkungan yang sangat mulia, yaitu lingkungan ahli ibadah, lingkungan zikir, lingkungan masjid. Oleh karena itu tidak heran bila kita mendapati seorang figur Maryam binti Imran adalah wanita ahli ibadah yang begitu dedicated, yang begitu konsisten di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun telah mencapai derajat spiritual yang tinggi, yaitu di mana beliau telah mendapatkan karomah-karomah, kelebihan-kelebihan spiritual yang Allah anugerahkan hasil dari proses ibadah harian beliau. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tidak heran
Kalau kita dapati anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, terlahir dari lingkungan yang soleh, dari orang tua yang soleh. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapati saat ini dapat kita manfaatkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajam munira. Shadaqallahul azim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bertemu lagi bersama saya Mimi Jamilah Mahya dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawaddah Warahmah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajam munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran dan sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah tentunya, wa sirajam munira dan sebagai cahaya yang menerangi alam semesta. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ibarat cahaya matahari yang menerangi alam semesta, sehingga cahaya yang menerangi alam semesta itu memberikan manfaat, memberikan cinta, memberikan kesejukan, memberikan kehangatan yang luar biasa kepada seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Sehingga dengan cahaya yang terpancar dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menyerap cahaya tersebut. Mudah-mudahan dengan bekal cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dengan mudah bagi kita untuk senantiasa meneladani kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan cahaya ilmu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya mengenai bagaimana sesungguhnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan wa kana khuluquhu al-Qur'an, dan adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'an. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa Al-Quran memiliki pancaran mutiara, pancaran intan berlian yang menerangi, yang memberikan
pancaran di setiap sudutnya. Begitupun akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir di setiap sisi pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cahaya pencerahan, memberikan sebuah keteladanan yang indah kepada kita semuanya. Untuk itu, betapa idealnya kita jika kita mampu meniru akhlak dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar meneladani, menyelami lautan keteladanan yang ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah telah memberikan keteladanan yang luar biasa. Wabil khusus bagaimana keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ekspresi cinta, ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekspresi ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh berupa teladan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sebagai manusia biasa tidak mampu meniru akhlak pribadi Rasulullah 100%. Namun paling tidak, seberapapun yang kita mampu untuk bisa mencontoh kehidupan Rasulullah, untuk bisa mencontoh kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah itu akan menjadi cahaya yang menerangi segala kehidupan kita, di mana cahaya itu kita serap dari akhlak dan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam hal ibadah tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu hebatnya, begitu luar biasanya, sampai-sampai digambarkan mengenai ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam sunnah Rasul bahwa Rasulullah seringkali didapati kakinya bengkak-bengkak karena terlalu seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk berzikir begitu lama untuk bertafakur, merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan keteladanannya dalam kesabaran beliau, dalam keuletan beliau, dalam ketabahan beliau di dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia dakwah. Tentu apa yang dialami oleh Rasulullah, berbagai macam kesulitan, berbagai macam ejekan, berbagai macam hinaan, berbagai macam penderitaan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi refleksi bagi kita, akan menjadi cermin bagi setiap kita, wabil khusus bagi setiap pendidik, bahwa di setiap jalan dakwah, di setiap usaha kita untuk menggapai keridhaan Allah, pasti akan menemui berbagai macam tantangan dan rintangan.
Dan tentu untuk bisa kita menghibur diri kita sebagai seorang pendidik dalam rangka menghadapi berbagai macam tantangan dakwah, dalam menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, bagaimana kita, wabil khusus sebagai orang tua, betapa beratnya untuk mendidik anak-anak kita, yang terkadang kita sering menghadapi anak-anak yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya, yang berlaku tidak sopan, dan terkadang seringkali menentang perintah atau apapun yang kita minta kepada anak-anak kita. Namun Rasulullah telah memberikan keteladanan yang luar biasa, yaitu kesabaran yang indah. Alangkah idealnya bagi kita jika kita mampu meniru seberapa persen pun yang kita mampu untuk meniru jiwa kesabaran, jiwa maaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi kebrutalan, ketidaksopanan, dan segala macam tingkah laku yang menyakitkan dalam beliau menghadapi kaumnya. Maka mudah-mudahan kita sebagai orang tua, di mana tantangan yang kita dapati ini jauh lebih kecil dibanding apa yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang anak yang pada saat itu, dikala Rasulullah dan para sahabat sedang melakukan sholat, tiba-tiba ada yang bersin di antara salah satu jamaah. Maka ada seorang anak kecil yang mengucapkan yarhamukallah di tengah-tengah sholat, semoga Allah menyayangi kamu. Maka di antara salah satu sahabat ada yang berusaha menepuk-nepukkan tangannya untuk berusaha menegur anak tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau dekati anak tersebut dan menegurnya secara lemah lembut. Tidak sepatutnya kamu berbicara di dalam sholat kecuali dengan mengucapkan tasbih dan takbir. Maka sang anak pun merasa betapa lembutnya pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ini adalah cerminan bagi kita, agar kita senantiasa memperlakukan anak-anak kita dengan penuh kelembutan, menegur mereka dengan bijaksana, menegur mereka dengan penuh kasih sayang, sehingga apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, insya Allah dengan mudah diterima oleh anak-anak kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ada kalanya di dalam perjalanan dakwah kita akan menghadapi berbagai macam tantangan yang kadangkala menyakitkan. Namun jika kita bercermin kepada apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah dakwah, tentu apa yang kita hadapi tidak akan ada artinya bila dibandingkan dengan betapa sulitnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri datang dari keluarga beliau, datang dari paman beliau sendiri. Padahal betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin memberikan hidayah, sangat ingin memberikan pencerahan kepada mereka. Betapa Rasulullah ingin bahwa keluarga Rasulullah menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diturunkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghibur beliau dengan firman-Nya,
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak akan pernah bisa memberikan hidayah, kamu tak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya, memberikan petunjuknya kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, itu artinya betapa mahalnya harga sebuah hidayah. Bahkan seandainya kita memiliki uang pun kita bisa membeli hidayah, tapi hidayah itu sungguh tak mampu dibeli. Hidayah itu adalah milik Allah semata. Hidayah itu adalah kehendak Allah semata. Dan Allah memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang Ia cintai, kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan ikuti segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya Zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya Zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya akhlak dan pribadi Rasulullah SAW dalam hal memberikan keteladanan dengan nilai-nilai kesederhanaan, dengan nilai-nilai kezuhudan. Rasulullah SAW adalah teladan yang sungguh tidak ada bandingannya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahwa sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Padahal digambarkan kalau seandainya saja Rasulullah mau, Rasulullah bisa saja mengenyangkan perutnya. Tetapi Rasulullah SAW lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Bila ada orang yang meminta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah tidak memberi. Itu artinya betapa Rasulullah SAW sifat kedermawanannya itu seperti laksana matahari yang senantiasa memberikan manfaat yang banyak kepada manusia, kepada umatnya. Rasulullah memberikan segalanya yang Ia miliki, baik itu berupa nilai materi ataupun hal-hal yang sifatnya non materi. Rasulullah telah memberikan, mencurahkan seluruh energinya untuk perjuangan dakwah kepada umatnya. Rasulullah telah memberikan seluruh ilmunya kepada umatnya, telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan hikmah kepada para sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, dalam segi keilmuan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW diibaratkan seperti lautan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bahkan disebutkan, ana madinatul ilmi, aku adalah kotanya ilmu pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepada Rasulullah SAW. Bahkan tak hanya ilmu, Rasulullah telah diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan hal ini disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Al-Kautsar adalah nikmat yang tidak terhingga. Bahkan Al-Kautsar juga bisa diartikan sebagai telaga Kautsar, di mana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan gelas-gelas yang terbuat dari perak yang banyaknya sebanyak planet-planet yang ada di ruang angkasa. Di mana gelas-gelas itu adalah diberikan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bisa minum dari telaga Kautsar yang Allah sediakan untuk Rasulullah dan umatnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, baik itu berupa nikmat materi maupun non materi, baik nikmat ilmu maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan setiap apa yang dicontohkan dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita teladani dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita tidak bisa menjadi manusia ideal sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita sedikit banyak bisa meniru pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyerap cahaya yang ada pada pribadi Rasulullah, bisa menyerap cahaya ilmu pengetahuan, cahaya hikmah, cahaya kepribadian, cahaya kebaikan yang ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan akhlak yang kita tanamkan kepada anak-anak kita bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, baik oleh anak-anak kita, keluarga kita, anak didik kita, dan siapapun. Kita bisa menjadi cahaya yang menerangi paling tidak di seluruh lingkungan masyarakat kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tinggal berapa menit lagi? 2 menit. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jika diibaratkan Rasulullah adalah mentari yang memberikan cahaya yang begitu dahsyat kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya memberikan cahaya, tak hanya memberikan nilai kasih sayang kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, bahkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, keberadaan Rasulullah, diciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau kecuali sebagai rahmah, sebagai pemberi cinta dan kasih sayang yang dirasakan oleh segenap makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan suatu saat diceritakan seekor unta pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penderitaannya, tentang keluh kesahnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelembutan dan kasih sayang kepada unta tersebut. Itu artinya betapa indahnya pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beliau memberikan kehangatan, memberikan cinta pada segenap makhluk yang ada di muka bumi ini. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan
kita bisa menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta lana an basairina ghashawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bertemu lagi bersama saya Mimi Jamilah Mahya dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa mendidik anak-anak kita untuk melaksanakan kewajiban kita, bertanggung jawab mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk mampu memberikan yang terbaik, memberikan pendidikan yang ideal, agar kita mampu melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tugas sebagai orang tua tak hanya menumbuh kembangkan pendidikan fisik seorang anak, tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mampu mendidik jiwa anak-anak kita, mampu mengembangkan nilai-nilai spiritual kepada anak-anak kita, mampu melatih mental dan keberanian anak-anak kita, sehingga mereka insya Allah bisa menjadi manusia-manusia yang tidak bergantung kepada orang tua di kemudian hari, menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, bahkan anak-anak yang memiliki sifat keberanian agar mereka bisa menjadi seorang pemimpin di masa depannya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam memupuk perkembangan mental, emosi, dan kepribadian seorang anak, tentu kita akan menghadapi berbagai macam fenomena atau gejala-gejala ada ketidakstabilan emosi yang dihadapi oleh anak-anak kita. Maka sebagai orang tua, penting untuk kita mengetahui perkembangan psikologis anak-anak kita agar mereka tumbuh berkembang secara optimal, sehat jasmani dan rohani, sehat mental, sehat spiritual, yang insya Allah dengan sehat fisik, sehat mental, sehat emosi, dan sehat spiritual, maka ini akan terkumpul kecerdasan yang multifungsi. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ada di antara beberapa kendala-kendala yang harus disingkirkan oleh para orang tua, yaitu kendala psikologis anak, di mana sering kita mendapati anak-anak yang memiliki kepribadian seperti minder, penakut, rendah diri, suka berdengki, mudah marah, dan sebagainya. Maka sebagai orang tua, kita perlu mengembangkan
kecerdasan emosi dengan selalu berkomunikasi yang aktif, komunikasi yang sehat, dengan menanamkan rasa percaya diri kepada anak-anak kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, cara orang tua berinteraksi kepada anak-anak mereka tentu sangat mempengaruhi kepribadian mereka, terutama dalam melatih keberanian, dalam melatih rasa percaya diri. Orang tua yang menanamkan kepercayaan kepada anak, insya Allah mereka akan tumbuh rasa percaya diri. Tetapi sebaliknya, orang tua yang senantiasa cenderung menyudutkan anak, merendahkan anak, menegur tidak pada tempatnya, maka anak-anak akan tumbuh dengan memiliki rasa percaya diri yang kurang. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bila kita melihat contoh-contoh sejarah dari kehidupan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang dahulunya adalah sahabat-sahabat yang belum berusia baligh, tetapi mereka sudah memiliki keberanian yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau ketika beliau masuk Islam, mereka tergolong di usia yang sangat muda. Sehingga Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu senantiasa dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, digembleng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Dan Sayyidina Ali juga dikenal sebagai pribadi yang memiliki keberanian yang luar biasa. Dan beliau dikenal sebagai singa Allah. Jadi keberanian yang dimiliki oleh sahabat Ali radhiyallahu an adalah berkat bimbingan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat kecil beliau. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita ikuti ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sifat minder adalah salah satu sifat buruk ataupun gejala psikologis yang harus ditangani oleh kedua orang tua. Sifat minder ini muncul ketika seorang anak biasanya berumur dari 4 bulan sampai 1 tahun. Terkadang kita melihat anak ketika berinteraksi dengan orang lain, dia menutup wajahnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, maka adalah peran orang tua untuk mengembangkan rasa percaya diri dan keberanian pada jiwa anak-anak kita, yaitu dengan cara melakukan
komunikasi yang intensif kepada anak, dengan merangsang perkembangan otak mereka, dengan memberikan berbagai macam pertanyaan, dengan memberikan banyak interaksi sosial. Insya Allah, dengan memberikan kesempatan anak-anak kita untuk berinteraksi dengan orang banyak, lama-kelamaan rasa percaya diri itu akan tumbuh di kemudian hari. Namun kadangkala sifat percaya diri juga dipengaruhi oleh kedua orang tua. Orang tua yang memberikan rasa percaya diri kepada anak, memberikan kepercayaan kepada anak, ataupun orang tua yang memiliki keberanian, biasanya akan diwariskan sifat-sifat ini kepada anak-anak mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, keberanian dalam kebaikan, keberanian dalam mengungkapkan kebenaran adalah salah satu akhlak yang mulia, selama keberanian itu masih dalam koridor sopan santun dan menghormati orang yang lebih tua, dan masih dalam koridor yaitu memberikan nilai-nilai sopan santun atau kelembutan kepada orang lain. Kita bisa melihat contoh-contoh dari kehidupan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus beberapa utusan dari berbagai macam wilayah, dan salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas, di mana Abdullah ibnu Abbas merupakan perwakilan dari wilayah Hijaz pada saat itu. Abdullah bin Abbas dianggap oleh Umar bin Khattab sebagai perwakilan yang juga memiliki kemampuan yang sama dengan sahabat-sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Lalu ada sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Umar bin Khattab, "Mengapa engkau libatkan anak ini? Padahal kami juga memiliki anak yang sebaya dengan beliau." Kemudian Umar bin Khattab pun menjawab, "Itu karena beliau memiliki kelebihan, yaitu kelebihan yang sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikan dia pemahaman agama dan berikan dia kemampuan untuk menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran." Maka Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memiliki kemampuan ilmu, yaitu mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini karena berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada saat itu Abdullah bin Abbas belum lagi genap berumur 11 tahun. Artinya betapa di umur yang sangat muda ini beliau telah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau telah memiliki keberanian yang luar biasa, sehingga menjadi contoh bagi para sahabat yang lain. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, "Apa pendapatmu mengenai tafsir idza jaa nasrullahi wal fath?" Maka pada saat itu Abdullah bin Abbas menjawab, "Itu adalah tanda ajal atau kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada jawaban atau penafsiran yang lebih tepat selain jawaban kamu. Luar biasa, sahabat Zakat TV, betapa hebatnya kemampuan Abdullah bin Mas'ud
di dalam menjawab pertanyaan yang cukup sulit. Bahkan para sahabat di saat itu tak banyak yang tahu mengenai tafsir, ilmu tafsir ini. Karena itu kita sering mendapati riwayat Ibnu Mas'ud dalam tafsir-tafsir yang ditulis oleh para mufassir. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan ikuti segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di antara sifat lainnya yang juga harus dikembangkan oleh orang tua yaitu bagaimana kita menghilangkan rasa takut kepada anak-anak daripada anak-anak. Karena sifat takut ini adalah kondisi mental yang juga dialami oleh setiap anak, di mana terkadang sering anak-anak mengalami ketakutan ketika berhadapan dengan orang banyak, ketika berhadapan dengan orang asing, ataupun ketika menghadapi satu peristiwa yang mengejutkan. Bahkan ketika anak berusia 3 tahun, dia akan merasa takut kepada binatang, takut kepada orang yang lebih besar, takut tentang dunia hantu dan sebagainya. Maka oleh karena itu sebagai orang tua, bagaimana cara kita mencoba mengobati rasa takut yang ada pada diri anak-anak kita? Ada banyak faktor mengapa anak-anak cenderung memiliki rasa takut. Hal ini disebabkan karena salahnya orang tua di dalam memberikan atau berinteraksi kepada anak-anak mereka. Di antaranya yang pertama, sering kita melihat orang tua atau anggota keluarga yang menakut-nakuti anak-anak mereka. Dalam tradisi kita sering menakut-nakuti anak-anak dengan hantu, dengan benda-benda gaib dan sebagainya. Kemudian, ini yang pertama, penyebab ketakutan yang dimiliki anak. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kesalahan orang tua juga sering karena mereka terlalu memanjakan anak-anak mereka ataupun overprotective, sehingga mereka tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk berinteraksi dengan sahabat-sahabat mereka, dengan teman-teman mereka, ataupun dengan lingkungan yang ada di luar anggota keluarga mereka. Sifat yang terlalu memanjakan anak ini maka membuat seorang anak tidak memiliki rasa percaya diri, karena dia akan cenderung untuk senantiasa berlindung kepada kedua orang tuanya. Kesalahan yang ketiga, juga sering kita menyaksikan fenomena anak-anak yang suka menonton film-film horor atau film-film yang menakutkan. Maka jika ini dibiarkan, ini akan berlanjut, anak-anak akan tumbuh rasa takut dan tidak memiliki rasa keberanian. Oleh karena itu, penting bagi kita para orang tua untuk bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka agar mereka tumbuh dengan penuh percaya diri,
penuh dengan keberanian. Tentu dengan keberanian dalam batas-batas kesopanan, dalam batas-batas kewajaran, dan keberanian, tentu keberanian dalam melakukan kebaikan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, untuk menanggulangi problem psikologis yang dihadapi anak-anak seperti penakut atau minder, mungkin perlu kita tanamkan kepada mereka pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha ada, zat yang maha melindungi, zat yang senantiasa mengawasi. Insya Allah ketika anak merasakan rasa takut dalam dirinya, dia percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang maha melindungi, Tuhan yang senantiasa menyayangi, Tuhan yang senantiasa memberikan kasih sayang dan penjagaan kepada mereka. Maka seringkali saya ketika berinteraksi dengan anak-anak, ketika anak-anak merasa takut tentang sesuatu, saya katakan, bukankah kamu ada Allah? Dengan kita menanamkan tentang adanya Allah di dalam hati mereka, insya Allah itu akan memberikan rasa percaya diri kepada mereka. Oh iya, bahwa saya punya Allah, bahwa Allah lah yang akan melindungi saya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tentu ada kalanya kita juga perlu menanamkan kepada mereka agar mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah dalam artian bila mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, perbuatan yang salah, maka kita perlu tanamkan kepada mereka pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang anak akan sadar bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika anak melakukan sebuah kesalahan seperti berbohong atau berdusta kepada kedua orang tuanya, maka dia akan memiliki rasa takut kepada Allah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nilai-nilai keimanan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, insya Allah juga akan membuahkan akhlak yang mulia ke dalam diri mereka, akan membuahkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan ke dalam hati mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, terapi yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memiliki atau memikul tanggung jawab kepada mereka. Memberikan mereka kepercayaan, dengan memberikan mereka amanah, itu artinya kita telah memberikan rasa tanggung jawab kepada mereka, yang insya Allah mereka akan berusaha belajar memikul tanggung jawab, memikul amanah. Karena sesungguhnya melatih rasa tanggung jawab dari sejak kecil adalah satu hal yang sangat penting. Dengan kita melibatkan mereka di dalam tindakan-tindakan yang positif, perbuatan-perbuatan yang positif, melibatkan mereka untuk sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, melibatkan mereka dalam tolong-menolong, dalam bantu-membantu dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, insyaallah akan timbul di hati mereka rasa tanggung jawab, rasa amanah yang merupakan bibit-bibit atau nilai-nilai yang mulia pada diri anak-anak kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita tanamkan
tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan generasi yang berani, generasi yang percaya diri, generasi yang memiliki rasa tanggung jawab yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.